Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan bisa melanjutkan materi kalkulus kita yaitu tentang teorema dasar kalkulus. Ini lanjutan dari integral sebelumnya ya. Jadi di sini dikatakan ada teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus itu ada dua. Teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2. Nah, untuk yang pertama, teorema dasar kalkulus 1 atau disingkat TDK ya. Ini TDK 1. Jika f adalah fungsi kontinu pada ini namanya interval tertutup, a, b artinya apa? Berarti a kurang dari x, kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan b. Ini termasuk a dan b termasuk ya di sini ya. Maka fungsi f besar x itu sama dengan integral batas bawahnya a, batas atasnya x, ft dt. Jadi di sini itu yang perlu diperhatikan a ini adalah konstanta. Konstanta di mana konstanta ini batas bawah yang ada di sini ya. Sedangkan yang ada di sini berupa variabel. Variabel yang mengandung ini tentunya yang ada hubungan dengan x. Sedangkan variabel yang ada di sini dt, t di sini merupakan variabel dari integral yang ada di fungsi f kecil t di sini. Nah, dia akan memiliki derivatif atau turunan di setiap titik dalam interval tertutup a, b tadi. Nah, nanti kalau kita cari turunannya, df per dx, berarti turunan dari ini ya. Artinya apa? Hasil ini integralnya, kita cari, terus setelah itu diturunkan. Nah, dia akan balik lagi, kembali lagi ke ini, fx. Artinya, bahasa gampangnya gini ya, turunan dari integral si f itu adalah dia sendiri. Jadi turunan dari integral ya balik lagi. Kan integral itu adalah kebalikan dari turunan. Oke, jadi misalkan eh, kita punya anggap aja sebagai berikut. Misalkan fx sama dengan f besar ya, f besar. F besar x sama dengan x kuadrat ya. Maka ketika nanti kita cari turunannya, turunan dari df per dx ini ya. Turunan x kuadrat adalah 2x. Seperti itu. Nah, coba kita lihat dari contoh yang berikut ini. Nah, kita perhatikan di sini ada teorema dasar kalkulus 1, yaitu d per dx integral a sampai x ft dt sama dengan fx. Ya, ini yang perlu diperhatikan di sini x, di sini x, di sini x ya, harus sama ini semua. Kalau dia tidak sama, maka harus kita ubah terlebih dahulu. Jadi ini dengan ini akan sama dengan fx di sini. Nah, jadi ini dibaca derivatif dari integral, turunan dari integral. Derivatif sama dengan batas atas dari integral. Jadi ini harus sama dengan ini. Variabelnya. Sama-sama X ya. Kalau dia tidak sama, maka harus kita ubah terlebih dahulu. Yang ketiga, syaratnya apa? Dibilang batas bawah integral adalah konstan. Di sini konstan. Berupa A. Bukan variabel X ataupun yang lain. Nah, ini hasilnya adalah berupa f kecil x, yaitu variabel baru yang tadinya ft, variabel lama dalam bentuk t, dia akan menjadi variabel baru dalam bentuk fx. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh ini ya. Coba kita lihat contoh berikut. Ini d per dx integral min pi sampai x cos t dt. Nah, artinya kita bisa mencari integral cos-nya terlebih dahulu. Ini kalau kita menggunakan cara biasa ya. Menggunakan cara biasa, kita cari integral ini. Ada yang ingat integral cos apa? Integral cos x sama dengan Sin, Pak. sin x ya, betul. Sin x dx.
Nah, karena di sini cos T, berarti variabelnya T ini adalah sama dengan, ini bukan dx ya. Maksudnya sin X plus C. Ya, oke. Nah, ini berarti artinya bagaimana? Sin T, karena variabelnya sini T, dengan batas dari min Pi sampai X. Nah, ini tentunya masih ada D per dx ya. Masih ada seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Berarti D per dx seperti yang sebelumnya sudah kita lihat, integral tertentu X-nya ini kita masukkan ke sini ya. Berarti batas atas kita masukkan ke T. Menjadi apa? Sin X dikurang sin T-nya kita ganti jadi min Pi. Jadi sin min Pi. Nah, seperti ini. Kalau Pi itu berapa derajat? 180, Pak. 180. Ini ada min 180 ya. Berarti artinya adalah D per dx sin X min, nah, sin min 180. Ada yang ingat ketentuannya sin min alfa? Hasilnya apa? Minnya di Bukan, ya, Pak. jadi min sin alfa. Minnya dikedepanin, min sin alfa. Ini juga minnya sama ya ke sini ya. Jadi hasilnya D per dx sin X. Ini jadi min ketemu min plus sin 180. Sin 180 berapa? 0 ya. Berarti sin X ditambah 0. Berarti sin X tambah 0 adalah sin X. Artinya D per dx ini kita turunkan terhadap X. Turunan dari sin X adalah apa? Cos X, Pak. Cos X. Nah, cos X. Nah, ini cara biasa ya. Tentunya belum menggunakan teorema dasar kalkulus 1. Nah, ketika kita cari menggunakan cara 2, cara 2 ini berarti menggunakan teorema dasar kalkulus ya. Teorema dasar kalkulus 1 berarti D per dx integral min Pi di sini X cos T dt sama dengan, nah kita lihat syaratnya. Batas atas sudah sama dengan ini. Sudah. Batas bawah apakah dia suatu konstanta? Min Pi itu konstanta ya, bukan variabel. Kan kalau dalam bentuk radian berarti dia min 180 derajat diubah ke derajatnya. Sehingga ini sudah memenuhi. Tinggal ininya saja, cos T. T-nya kita ganti dengan variabel yang ada di sini. Kalau begitu berarti hasilnya apa? Menjadi cos X. Nah, menggunakan teorema dasar kalkulus kita lihat apakah sama dengan hasil yang kita kerjakan dengan cara biasa. Sama ya? Ya, Iya, Pak. ini satu cara biasa. Oke. Untuk soal ini kira-kira bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak? Bapak mau nanya, itu Ya, silakan. kode per dx. Berarti sebenarnya itu kita cari turunan dari si integralnya si cos, Pak. Yes, betul. Baik, Jadi, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Jadi ini kita cari integralnya dulu, habis itu cari turunan. Jadi bahasa gampangnya adalah turunan dari integral cos gitu. Ada lagi? Ya. Bapak ini membuat jawabannya langsung cos X itu berarti kalau yang batas bawah sama atasnya X sama min Pi, Pak. Apa semuanya Yang kayak gitu, ini Pak? batas bawah harus konstanta. Yang tadi syarat yang saya sudah katakan di awal. Yang di sini syarat harus konstanta. Mau berapapun angkanya bebas.
gitu. Yang terpenting dia konstanta. Nah, kalau di sini harus sama dengan yang ada di sini. Kalau di sini X, di sini harus X. Kalau di sininya X, di sini bukan X, berarti harus kita ubah terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, ada lagi? Tidak? Ya, silakan di screenshot dulu. Bapak, maaf, Ya, boleh nggak yang cara dua diulangi? mungkin bisa diulangi Minta kembali. aja, Pak. Ya, Aku minta atau jelasin cara kedua. jelaskan cara kedua. Cara kedua tadi adalah kita lihat dari yang ada di sini. Di sini pertama konstanta. Masih ingat nggak sih tadi yang D per dx integral A di sini X, di sini FT dt. Pokoknya syaratnya adalah seperti ini ya. Yang bawah, batas bawah itu adalah harus konstanta. Ini A itu konstanta. Batas atas ini variabel X, di sini sama-sama X. Nah, lalu berikutnya, kalau sudah berarti ini FT dt. Jadi variabel T di sini harus berbeda sama sini. Sehingga kalau sudah memenuhi ini, tinggal kita ganti aja yang bagian ininya dengan X. Jadi X ini dimasukkan ke sini. Seperti itu ya. Oke. Ya, jadi kita lihat di sini nih cara panjangnya ya, penjelasan yang ada di PPT. Hasilnya sama, yaitu cos X juga. Kalau menggunakan teorema dasar kalkulus, ini ya, tadi yang saya sudah jelaskan, ini syaratnya harus yang pertama, D per dx ini artinya turunan dari integral. Turunan sama dengan batas atas dari integral, syaratnya seperti itu ya. Terus batas bawah integral adalah konstan. Nah, kita perhatikan yang ada di sini. D per dx integral 0 sampai x 1 per 1 plus t kuadrat. Nah, karena kita sudah mengenal teorema dasar kalkulus 1, jadi kita tidak perlu mencari integral ini terlebih dahulu baru diturunin seperti tadi. Cara panjangnya tadi ya. Berarti bagaimana kalau berdasarkan teorema dasar kalkulus 1? Berarti kita cek dulu. Apa tadi yang harus kita cek? Yang pertama kita cek ini. Ada D per dx, ada integral. Terus yang kedua, yang dicek apa lagi sini? Apa nih? Variabel X-nya. Yang di sini dx, X, berarti sini X. Harus sama. Sudah sama? Sudah. Terus setelah itu batas bawah. Ini kan batas atas. Batas bawah harus apa tadi saya bilang? Harus konstanta. konstanta. Konstanta apakah sudah? Sudah. Nah, kalau sudah tinggal kita ganti variabel ini, variabel T-nya menjadi apa? Menjadi X. Jadi 1 per 1 ditambah X kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini ya. Gitu. Gampang. Cuma mengganti T menjadi X, tapi harus tahu syaratnya tadi ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Aman, Pak. Ya. Kita lanjutkan kembali. Saya hapus. Ya, kita lihat yang ada di slide ini. Derivatif dari integral, syaratnya derivatif sama dengan batas atas dari integral. Batas bawah integral adalah konstan. Nah, hasilnya adalah sama, 1 per 1 plus X kuadrat. Nah, kita perhatikan untuk soal berikut ini.
D per dx integral 0 sampai x kuadrat cos t dt. Pertama, syaratnya ini turunan dari integral. Sudah? Nah, terus berikutnya, batas bawahnya bagaimana? Berupa konstanta. Nah, yang ini apakah sudah sama? Batas atas dengan variabel yang ada dx-nya di sini? Beda. Belum. Nah, kalau belum, kita tidak boleh menuliskan T-nya itu menjadi cos X. Salah kalau seperti ini. Terus bagaimana caranya? Dia agar benar. Maka X kuadrat ini harus kita utak-atik alias kita buat dalam bentuk yang sama. Caranya menggunakan apa? Menggunakan integral substitusi. Nah, integral substitusi biasanya harus kita misalkan. Misal apa? Berarti ini U-nya sebagai X kuadrat. Turunan X kuadrat, apa? Turunan X kuadrat. DU per DX sama dengan turunan X kuadrat adalah 2X. Jadi, kalau kita mau bikin nanti DX-nya, ini kan DX-nya nih. DX adalah DU per, ini kita tukar aja posisinya ya. Ini kita tukar posisinya, 2X. Jadi DX sama dengan DU per 2X. Oke, kalau sudah buat seperti ini U-nya sama dengan X kuadrat, maka kita masukkan ke sini tadi. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah yang ada di sini ya. Berarti D per dx-nya kita ganti ini. DU per 2x. Integral 0 x kuadrat. Nah, tapi x kuadratnya bukan lagi sebagai x kuadrat. Kita ganti dengan U. Nah, seperti ini U. Cos T. T-nya tetap sama. T juga. DT. Nah, karena ini berbentuk pecahan DU per 2X kan dibagi ya. Maka 2X-nya dikeatasin. Menjadi apa berarti? 2X dikali D per DU integral. Ini 0 ya. 0 sampai U cos T dt. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk yang ada di sini apakah sudah sama? Sudah, Sudah. Pak. Ya. Nah, yang ada di sini sudah konstanta? Sudah, Pak. Sudah. Nah, tinggal kita lihat integral ini. Cos T. Nah, T-nya kita ganti dengan bukan X lagi, tapi dari sini nih. Kita masukkan. Kita ganti dengan ini. Berarti nanti hasil akhirnya adalah 2X dikali cos T-nya kita ganti dengan U. Menjadi cos U. U-nya apa tadi? U-nya adalah X kuadrat. Oleh karena itu, ini akan menjadi 2X dikali X dikali 2X dikali cos X kuadrat. Nah, seperti ini. Ini hasil akhirnya. 2X dikali cos X kuadrat. Bagaimana untuk soal ini? Apakah ada pertanyaan? Pak, itu yang U sama DU ini bisa dibilang sama, Pak. U dengan DU? Bisa sama gimana? Iya, harus sama variabelnya. Ini sama ini kan nggak sama. Kalau nggak sama berarti yang bagian ini harus kita bikin supaya sama dengan ini. Pak, enggak, maksudnya yang di bawah dia kan U, terus ini DU. Ini, itu apa? iya, ini kan sama. Jadi U sama U. Kalau di sini U, di sini U. Kalau di sini P, di sini P, sini X. Gitu. Tapi dia DU loh, Pak, ada DU gitu. Nggak apa-apa, ini suatu variabel aja. Kayak integral ya. Integral itu kan nggak selamanya gini. Bisa aja nanti U, DU. Integral M, DM. Ya kan? Perbedaannya apa? Di variabelnya aja. Kalau ini variabelnya U, kalau ini variabelnya X, kalau ini variabelnya M. Gitu. Tapi kuncinya tetap sama rumusnya.
Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, jadi hasil akhirnya ini. Ini kalau kita menggunakan integral substitusi. Atau sebenarnya nanti di belakang ada kesimpulannya ya. Bisa juga kalau misalkan nanti ini cara lainnya mungkin bisa dibilang terjadi yang tidak sama dengan catatan di bawahnya sudah sama ya, sudah konstanta, maka nanti di sini sama dengan ini kalau mau cara langsung dengan catatan sudah paham yang bagian ini ya. Nah, berarti ini cos. Di sini kan T. Masukin ke sini X kuadrat, cos X kuadrat. Tapi jangan lupa turunan dari X kuadrat. Turunan dari X kuadrat apa? 2X. Nah, maka nanti cos X kuadratnya kita kali dengan 2X. Hati-hati, makanya dikurungin seperti ini. Yaudah, ini hasilnya 2X dikali cos. Dalam kurung X kuadrat. Nah, ini cara langsungnya. Oke. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, ini dicatat. Silakan di-assess kembali. Nah, ini trik cepatnya. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan lagi. Berarti untuk TDK 1 kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Saya hapus. Nah, ini kita lihat di sini sama ya dengan yang tadi ini dengan menggunakan cara cepatnya tadi, trik cepatnya. Maka kita gunakan namanya aturan rantai. Jadi cos X kuadrat terus diturunin X kuadratnya jadi 2X. Jadilah seperti ini. 2X dikali cos dalam kurung X kuadrat. Sama ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat D per DX integral X5 3T sin T dt. Nah, ini apakah sudah sesuai dengan kriteria tadi? Masih ingat? Bagaimana? Belum, Pak. Belum. Terus ternyata batas atasnya berupa Konstanta, Pak. konstanta. Batas bawahnya berupa Variabel. variabel. Harusnya bagaimana? Harusnya yang bawahnya konstanta, variabel. Ya, ini harus berubah menjadi variabel. Berubah menjadi variabel. Yang ini harus berubah menjadi konstanta. Nah, bagaimana cara kita merubahnya? Berarti artinya terbalik ya posisinya. Ya. Nah, kalau terbalik masih ingat nggak sifat integral tertentu? Kan waktu di kelas sudah diberikan sifat-sifat integral tertentu. Salah satunya yang ini, yang saya ingin katakan di sini. Integral A sampai B fx dx, ini kalau saya mau ubah, saya tukar posisinya antara A sama B jadi A, berarti ini harus dipakein min, dikali dengan min. Min fx dx. Nah, jangan lupa ini ya. Sehingga ini kalau kita balik menjadi apa berarti? Sama dengan D per dx, yaitu integral yang tadinya 5 yang di batas atas berubah menjadi batas bawah. Yang tadinya batas bawah berubah menjadi batas atas.
Nah, jangan lupa ini dikasih min di depannya. Jadi turunan dari min integral 5 sampai X 3T sin T dt. Lalu ada sifat integral di mana, masih ingat sifat integral yang ini? K dikali fx dx A sampai B. Maka nilai K-nya alias tidak berhubungan dengan X, K-nya bisa pindah ke depan ya. Menjadi apa? K dikali integral A sampai B fx dx. Nah, seperti ini. Jadi ini minnya bisa kita pindahin ke belakang. Jadi min d per dx integral 5 sampai X 3T sin T dt. Apakah sudah memenuhi teorema dasar kalkulus 1? Turunan per dx ya terhadap X ya. Di sininya variabelnya sudah sama dengan batas atasnya. Sedangkan batas bawahnya sudah berupa konstanta. Maka bagian T-nya kita ganti dengan X ya. Jangan lupa seperti itu. Berarti ini min. Terus di sini adalah 3X sin X. Nah, ini hasil akhirnya. Oke. Ya, untuk soal ini apakah ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau tidak, silakan di screenshot dulu. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, kita lihat di slide ini di mana batas bawah integralnya tidak konstan seperti yang sudah tadi dijelaskan, tapi batas atasnya dapat diubah dari integralnya dan batasnya dibalik. Nah, menggunakan sifat yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga di sini min d per dx integral 5 sampai x 3t sin t. Karena sudah sama, berarti ini tinggal kasih min. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ini. Soal berikut. D per dx integral 2x sampai x kuadrat 1 per 2t 2 ditambah e pangkat t dt. Nah, bagaimana cara mencarinya? Maka bisa kita cari dengan cara apakah bisa menggunakan teorema dasar kalkulus 1 langsung? Teorema dasar 1 kalkulus ya. Secara langsung? Enggak ya, Pak. Tidak. Karena di sini Itunya batas bawahnya itu bukan ininya yang dilihat, tapi batas bawahnya. Batas bawahnya harus apa? konstanta. Konstanta. Sedangkan di sini variabel. Harusnya konstanta. Yang ini, apakah sudah sama dengan ini? Belum. Belum. Nah, kalau belum, berarti nanti kita harus bikin sama gitu ya. Belum sama. Jadi, bagaimana caranya? Oke, berhubung di sini tidak dalam bentuk konstanta, maka hal yang harus kita lakukan, kita uraikan terlebih dahulu menggunakan sifat integral tertentu yang sebelumnya sudah kita pelajari. Masih ingat integral ini dari A sampai B? Dari A sampai B, fx dx. Ini bisa kita uraikan menjadi A sampai C fx dx ditambah integral C sampai B fx dx. Nah, jadi intinya ini A sama B dipisah seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini C sama C kan dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Ini C. Jadi syaratnya apa? Syaratnya adalah A
itu kurang dari sama dengan C, kurang dari sama dengan B. Jadi C itu berada di antara A sampai B. Nah, kalau lupa nanti lihat lagi catatannya seperti ini. Artinya berarti ini bisa kita ubah menggunakan cara ini. Nah, bagaimana caranya? Kita tuliskan. Jadi D per dx di sininya menjadi integral. Ini kan 2x bawahnya, 2x. Nah, karena di sini angka bebas ya sebenarnya. Tapi supaya lebih memudahkan enaknya 0 mungkin. Kan konstanta. 2x di sini 0, 1 per 2 ditambah E pangkat T, dt, ditambah integral. Nah, karena di sini 0, di sini juga 0. Nah, tinggal batas atasnya sesuai sama ini. Berarti di sini apa? X kuadrat. 1 per 2 ditambah E pangkat T, dt. Nah, seperti ini. Oke? Jangan dilupakan ini. Terus berikutnya bagaimana? Berikutnya tinggal kita lihat. Untuk yang ini, apakah bisa kita gunakan teorema dasar kalkulus? Jawabannya tidak, karena 2x di sini harusnya konstanta, malah variabel. Nah, yang ini harusnya variabel, dia malah konstanta. Karena terbalik, masih ingat yang tadi isyaratnya? Menggunakan integral, sifat integral tertentu juga, yang A sampai B, fx dx. Ini kita balik jadi min integral B sampai A, fx dx. Maka bisa kita tuliskan dia menjadi D per dx integral, ini min ya berarti ya, dari 0 sampai berapa di sini? Sampai 2x. 1 per 2 ditambah E pangkat T dt. Jadi kita balik bagian ini. Lalu bagian ini berarti ditambah integral 0 sampai x kuadrat 1 per 2 tambah E pangkat T dt. Oke. Nah, berhubung di sini beda-beda, ini 2x, di sini x kuadrat, maka ini kita harus pisahkan. Jadi D per dx dari ini ya, minnya saya keluarkan di sini. Jadi min D per dx integral 0 sampai 2x 1 per 2 ditambah E pangkat T dt. Lalu ini ditambah, nah ini ada D per dx-nya ya, kita jangan lupa. Jadi D per dx ini masuk ke sini dan masuk ke sini maksudnya. D per dx integral 0 sampai x kuadrat 1 per 2 ditambah E pangkat T dt. Nah, seperti ini. Sekarang kita perhatikan pertanyaannya adalah apakah sudah bisa kita langsung kerjakan dengan cara teorema dasar kalkulus 1? Belum, Pak. Belum, karena di sini 2x ya. Iya, Berarti Pak. supaya sama harus menggunakan permisalan ya. Berarti ini sebagai U. Atau bisa kita menggunakan aturan rantai tadi kalau mau lebih cepat. Pilih mana kira-kira? Menggunakan integral substitusi atau kita pilih aturan rantai tadi? Rantai deh. Yang mana kira-kira? Aturan rantai, Pak. Kalau aturan rantai berarti ingat nggak peraturannya? Hati-hati nanti takutnya lupa, banyak kesleo. Jadi nanti 2x-nya kalau kita menggunakan aturan rantai, nanti masukkan ke sini T-nya. T-nya kita ganti dengan 2x. Jadi 1 per 2 ditambah E pangkat 2x. Nah, seringnya lupa kalau harus dikali dengan apa ya tadi? Dengan turunan siapa berarti di sini? 2x. 2x, betul. Turunan 2x siapa? 2. 2, ya. Ditambah, nah sekarang ini. Ini apakah sudah sama dengan ini? X dengan X kuadrat? Belum. Nah, kalau belum, kita coba gunakan aturan rantai lagi ya.
Berarti artinya variabel yang ada di fungsinya ini, berarti si T ini kita ganti dengan X kuadrat, betul. Jadi 1/2 ditambah E pangkat X kuadratnya masukkan ke sini. Jadi 2 tambah E pangkat X kuadrat. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dari X kuadrat ya, berarti ya. Turunan yang di atas. Turunannya apa? 2x. 2X. Oke. Nah, kita kalikan. Jadi sama dengan 1 kali 2, 2/2 ditambah E pangkat 2X ditambah yang ini 2X/2 tambah E pangkat X kuadrat. Nah, apakah ini sama ini bisa kita buat dalam satu pecahan alias dibikin seperti ini? 2 tambah 2X dibagi 2 tambah E pangkat 2X. Tidak bisa ya? Iya, karena di sini kan bukan E pangkat 2X tapi E pangkat X kuadrat. Jadi kalau ini salah kalau mau dibikin. Jadi stop sampai sini saja. Berarti itu sudah benar. Pak, maaf minusnya nggak dimasukin, Pak. Oh iya, kelupaan ya minusnya ya. Oke. Berarti minus yang di sini kita taruh di sini. Berarti di sini -2. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Kira-kira? Bapak, Ya. kalau pakai yang cara substitusi jadi gimana, Pak? Oke, kalau pakai cara substitusi berarti nanti ini U-nya beda dengan U yang ada di sini. Oke. Jadi kalau menggunakan, misalkan ada yang menggunakan cara substitusi. Berarti integral, misal ya. Untuk yang ada di sini berarti U sama dengan 2X. Maka turunannya DU per DX adalah 2. Maka nanti DX-nya, ini sama ini kita tukar ya. Menjadi DU per 2. Kita masukkan ke sini. Berarti jadi DX-nya kita ganti dengan ini ya. DU per 2. Terus ini ada minusnya jangan lupa. Dalam kurung integral 0 sampai 2X-nya kita ganti dengan U. U 1/2 ditambah E pangkat T. Ini tetap sama ya. Jadi yang diganti adalah ini si 2X. Dan yang ada di sini. DX-nya. DU per 2. Dah. Kalau sudah ini 2-nya dinaikin ke atas. Jadi apa? Min 2 dikali D per DU dalam kurung integral 0 sampai U 0 sampai U 1/2 tambah E pangkat T dt. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita apain? Tinggal kita lihat, ini kan sudah sama U-nya. Maka T yang ada di sini kita ganti dengan U ini. Menjadi apa? -2 dikali 1/2 ditambah E pangkat U. E pangkat U tadi apa? 2X berarti ini. U-nya adalah 2X. Maka ini kita kalikan sekalian -2 kali 1 -2/2 ditambah E pangkat 2X. Nah ini untuk yang ini. Untuk yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan berarti beda lagi. Yang dimisalkan apa nih U-nya? Adalah X kuadrat ya. U-nya adalah X kuadrat. Maka nanti berubah lagi. DX, DU per DX-nya adalah 2X. Nah, seperti itu. DX-nya berarti kita tukar ya. DU per 2X. Maka ini akan berubah menjadi integral. Jadi D per DX. DX-nya diganti dengan ini ya. DU per 2X. Dengan batasan integral 0 sampai bukan X kuadrat lagi tapi U. 1/2 ditambah E pangkat T dt. Ya udah sama. Tinggal kita apain? 2X-nya ke atasin. Jadi 2X dikali ini. Ya. Jadi kurang lebih ini 2X dikali 1/2 ditambah E pangkat
Bentar. 1/2 ditambah E pangkat T. T-nya diganti U ya, berarti langsung aja U-nya diganti dengan X kuadrat. Nah, seperti ini. Tinggal nanti ini sama ini tinggal ditambahin. Oke? Bisa dipahami Oke. kira-kira? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti kalau bisa menggunakan aturan rantai, saya perbolehkan ya. Yang penting jangan lupa. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, jadi kalau di slide ini kita lihat batas integral tidak ada yang konstan. Maka kita pisahkan terlebih dahulu menjadi 2 bagian. Sama hal yang seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, ini menggunakan 0 batas yang kita pisahkan. Batas bawah harus konstan, batas atas harus berupa variabel. Nah, kalau ini kita gunakan masing-masing 0. Sehingga ini akan menjadi sama ya, ini. 1/2 tambah E pangkat X kuadrat dikali 2X dikurang 1/2 ditambah E pangkat 2X dikali 2. Oke. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, jadi untuk teorema dasar kalkulus 1 seperti itu. Kira-kira apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak, ya mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya ya. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke teorema dasar kalkulus 2. Ini lanjutannya dari teorema dasar kalkulus 1. Di mana isinya sebenarnya sudah pernah dijelaskan waktu SMA ya. Atau sebelumnya kita juga sudah pelajari. Jadi, jika f adalah fungsi kontinu di setiap titik pada interval tertutup A, B, dan jika f besar adalah antiderivatif dari f kecil pada interval tertutup A, B, maka integral A sampai B fx dx sama dengan fb dikurang fa. Jadi maksudnya ini kita integralin dulu. Misalnya integral fx-nya adalah si f besar x. Nah, tinggal kita masukkan batasnya. Batasnya apa nih? Tadi kan ada A sama B. Ya kita masukkan ke sini, berarti jadi FB dikurang FA. Nah, seperti ini jadinya. Ini kita sebut dengan teorema nilai integral. Oke. Kita coba untuk soal berikut ini. Nomor 1. Ini ya. Nah, kita perhatikan untuk nomor 1, integral batas bawahnya 1, batas atasnya 3. 1/x kuadrat. Nah, apakah ini sudah bisa kita langsung integralkan? Belum ya. Berarti ini harus kita buat supaya bisa diintegralkan. Ini 1 sampai 3, X pangkat dinaikin ke atas ya. Yang tadinya pangkat 2 jadi min 2 dx. Berarti hasil integralnya apa nih? Masih ingat yang seperti ini? Integral X pangkat N dx adalah kita naikin X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 plus C. Ini kalau integral tidak memiliki batas bawah ataupun batas atas. Nah, ini berarti jadi apa? X pangkat min 2 tambah 1 jadi min 1 per sama ya pangkatnya berarti min 1. Min 2 tambah 1 kan min 1. Dengan batas dari berapa? Dari 1 sampai 3. Nah, kita masukkan. Nah, sebelumnya mungkin ini kita ubah menjadi X pangkat min 1 dikebawahin ya. Jadi min 1 per X dengan batas 1 sampai 3. Berarti hasilnya adalah sama dengan min 1 per X-nya kita ganti 3, min 1/3 dikurang min 1 per X-nya kita ganti dengan 1. Nah, seperti ini. Berarti ini hasil akhirnya adalah min 1/3. Ini min kali min jadi plus 1.
Di mana 1 itu adalah 1/1, berarti min 1/3 tambah 1 sama aja dengan min 1/3 ditambah 3/3 ya. Kan samain penyebut. Berarti di sini adalah sama dengan 2/3. Oke, ini hasilnya 2/3. Itu untuk soal nomor 1. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Integral min 1 sampai 2 X dikali 1 ditambah X pangkat 3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, tentu saja ini tidak bisa langsung kita integralkan. Kita kalikan terlebih dahulu. Hasilnya berapa jadinya? Integral min 1 sampai 2. Ini kita kalikan, berarti X ditambah X pangkat 4 dx. Hasil integralnya berarti berapa? Setengah X kuadrat ya, ditambah ini X pangkat 4 jadi 1/5 X pangkat 5. Dengan batas berapa? Min 1 sampai 2. Nah, sekarang kita masukkan X-nya. X-nya kita ganti dengan yang atas dulu ya, 2. Berarti jadinya apa? Setengah dikali 2 pangkat 2 ditambah 1/5 dikali 2 pangkat 5 dikurang. Yang ini juga sama, setengah dikali X-nya kita ganti dengan sekarang bawah, yang bawah min 1. Min 1 kuadrat ditambah 1/5 dikali min 1 pangkat 5. Nah, kita cari berarti ini setengah dikali 4 adalah 2 ditambah 2 pangkat 5, 32. Jadi 32 dibagi 5. Dikurang, ini min 1 dipangkatin 2, 1. 1 kali setengah, setengah. Min 1 dipangkatin 5, min 1 dikali 1/5, berarti min 1/5. Berarti sama dengan, ini 2 ditambah 32/5, dikurang 1/2, ini minnya masuk ke dalam ya, ditambah 1/5. Nah, sehingga di sini ada 2, di sini ada min 1/2. Berarti bisa kita kurangi. Samakan penyebut juga boleh. Berarti di sini 2, di sini 4 gitu ya. Dikurang 1/2. Sedangkan di sininya 32/5 ditambah 1/5. Menjadi 33/5. 4 dikurang 1, 3. Berarti 3/2 ditambah 33/5. Disamakan penyebut. Berarti berapa kalau disamakan penyebutnya? Adalah, kita taruh sini ya, sama dengan, samakan penyebut 10. Berarti ini 10 dibagi 2, 5. Kita kalikan silang atau enggak? Jadi 15 ditambah 2 kali 3, 3, 6, 6. Berarti hasilnya berapa? Ini 1 ya. 6 sama 1, 7 tambah 1 lagi 8. 81/10. Oke. Seperti ini hasil akhirnya, 81/10. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk teorema dasar kalkulus 2? Tidak ada ya? Oke. Sip. Semoga bisa dimengerti. Kalau begitu kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ya, ini tadi hasil akhirnya 2/3 ya. Sama. Terus yang ini hasil akhirnya 81/10. Sama ya. Oke. Ya, ini nanti dicoba saja. Integral 1 sampai 9 akar X dx. Ini hasil akhirnya 52/3. Ini yang integral 1 sampai 4 X pangkat min 3/2. Nanti dicoba.
Yang nomor 5 juga integral 0 sampai pi per 4 sekant kuadrat x dx. Nah, mungkin kita coba yang ini, nomor 5. Masih ingat nggak integral trigonometri? Integral sekant kuadrat apa ya hasilnya? Masih ingat? Tanpa. Tan, betul. Jadi ini tan x dengan batas dari 0 sampai pi per 4. Nah, kita masukkan. Berarti jadi tan pi per 4 dikurang tan 0. Tan pi per 4 berapa ya? Artinya 180 bagi 4. 45 ya? Tan 45 dikurang 0. Kurang tan 0. Tan 45 adalah Itu 1 kurang 0. Jadi sama dengan 1. Oke. Nah, seperti itu. Sip. Kita lanjutkan kalau begitu. Nah, sama 1 ya. Oke. Ini nomor 6. Sin 2x per cos 2x dx. Nah, ini bagaimana? Berhubung untuk integral ini, jadi kita harus ubah terlebih dahulu ya. Ini tidak bisa kita langsung mencari integralnya. Nah, masih ingat sin 2x? Rumus sin 2x apa ya? 2 sin x cos s. Ya, sin 2x ini adalah rumusnya 2 sin x cos x. Oleh karena itu, nanti kita ubah terlebih dahulu nih. Integral min pi per 4 sampai pi per 4. Ini 2 sin x cos x per bawahnya cos x. Ya, dx. Ini tinggal kita coret cos x-nya. Tinggal apa? Tinggal integral 2 sin x saja. Ya, gampang kalau udah seperti ini ya. Kita integralkan. Integral sin x adalah Cos x. Min cos x. min cos x. Berarti ini min 2 cos x. Ya, hati-hati ketukar antara turunan dengan integral. Dengan batas min pi per 4 sampai pi per 4. Kita masukkan ya, berarti x-nya ke sini. Berarti menjadi min 2 cos pi per 4. Terus dikurang dengan min 2 cos min pi per 4. Oke, kita masukkan. Pi per 4 itu kan 45 ya. Berarti min 2 cos 45 dikurang. Ini jadi plus 2 cos. Nah, min. Masih ingat cos min alfa? Cos Akan alpha. sama dengan cos alfa. Berarti cos min pi per 4 itu akan sama dengan cos pi per 4 juga ya. Pi per 4 sama dengan cos 45 juga. Nah, kalau kita lihat ini min 2 cos 45 tambah 2 cos 45 sama ya. Artinya bisa dikurangin dong. Nanti hasilnya coret-coret tinggal 0. Sebenarnya dari sini sudah kelihatan nih. Sudah kelihatan maksudnya gimana? Kalau nanti sin x-nya kita cek. Ini kan fungsi apa? Ganjil genap. Kalau sin itu fungsi ganjil apa genap? Tahu nggak? Fungsi ganjil itu fungsi yang masih ingat waktu di kelas f min x sama dengan fx. Kalau fungsi genap, fungsi yang di mana f min x sama dengan, ini fungsi ganjilnya min ya, harusnya min fx. Fungsi genap ini harusnya plus. Ya. Nah, kalau sin x, fx sama dengan sin x, apakah dia fungsi ganjil atau genap? Ya udah kita cari f min x-nya. Berarti jadi apa? Sin dalam kurung min x. Nah, seperti ini. Jadi menurut rumus, minnya kan dikeluarin gini ya, min sin x. Di mana sin x-nya itu adalah fx.
Berarti kesimpulannya apa? F min X-nya itu sama dengan min Fx. Berarti dengan kata lain, sin X ini merupakan fungsi ganjil. Ini merupakan fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil ingat nggak waktu yang sifat ini, min A sampai A, Fx kalau Fx-nya ganjil adalah hasilnya apa? Ingat nggak? No. 0. Ya, ini. Sip. Jadi bisa juga dilakukan dengan cara itu ya. Oke, silakan di SS terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung dikemukakan. Oke, kita lihat di sini 0 ya. Ini nanti bisa dicoba. Ini sama tadi ya. Sudah sama, oke. Nah, tinggal yang bagian ini. Integral harga mutlak dari X min 2 dx. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Apakah ada rumus dari integral harga mutlak? Tidak ada ya. Tapi kita memiliki pengertian harga mutlak. Harga mutlak X masih ingat pengertiannya seperti apa? X min 2 untuk X Oke. positif. Sebelum ke sini, saya minta harga mutlak X dulu. X Berarti untuk untuk X X positif. untuk X positif, X lebih besar sama dengan 0. Yang di sini Min min X untuk X X. kurang dari 0. Oke, min X untuk X kurang dari 0. Nah, karena di sini yang diminta harga mutlak X min 2, maka kita bisa ubah dengan sifat dengan definisi harga mutlak ini berarti. Artinya harga mutlak X min 2 bisa X min 2 untuk apa? X min 2 lebih besar sama dengan 0. Ya, maka X-nya X-nya lebih besar sama dengan 2. sama dengan 2. Iya. Kalau yang bawah berarti min buka kurung X min 2. ya, min buka kurung X min 2 tutup kurung. Untuk kalau di sininya X lebih besar sama dengan 2, maka ini kebalikannya berarti X kurang dari 2. Nah, artinya integral ini 1 sampai 5 mutlak X min 2 itu sebenarnya tuh kalau kita lihat dari segi grafiknya, masih ingat cara menggambarkan grafik dari harga mutlak? Ini sumbu Y, sumbu X. Caranya adalah, nah, pastikan berbentuk ini ya, huruf V gini. Ya, kita masukkan ke sini atau masukkan ke sini dengan yang berhubung sini. Kalau mau lebih cepat ini huruf V untuk yang positif seperti ini. X min 2 dengan catatan ini kan ada yang disebut dengan titik baliknya atau titik puncaknya. X min 2 ini juga memiliki titik puncak berarti di sini nih, di perbatasan sini. Artinya X min 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. Nah, berarti di sini nanti 2 gitu ya. Berarti dengan demikian nanti gambarnya gini dan ini. Sedangkan yang diminta adalah dari 1 sampai 5. 1 sampai 5 gini. Ternyata dari 1 sampai 5 ini ibaratnya apa? Dipisahkan ya. Nggak bisa kita cari secara langsung. Berarti kita harus cari ini dulu berapa, terus baru kita cari ini dulu berapa. Ya, masih ingat ya, integral tertentu itu ada hubungan dengan luas yang dimaksud. Jadi, kalau yang ada di sini, berarti artinya integral 1 sampai, bukan 5 lagi, tapi di sini ada sekat 2. Berarti terbatas di 2. Batas atasnya 2. Nah, dari 1 sampai 2 tidak menggunakan harga mutlak lagi. Tapi yang ada di sini ketentuannya. Yang kurang dari 2 ya berarti kalau 1 sampai 2 kan artinya kurang dari 2. Yang kurang dari 2 ini bukan. Min dalam kurung X min 2 ya. dx. Ditambah, lanjutin. Yang setelah 2, ini 2 nih.
sampai berapa? Sampai 5. Sedangkan di sini di atasnya apa? Yang lebih besar dari 2 nih ya. Lebih besar sama dengan 2. Yaitu apa? X min 2 dx. Artinya, ini kita bisa kalikan ke dalam 1 sampai 2. Min X tambah 2 dx. Ditambah integral 2 sampai 5 X min 2 dx. Integral dari min X apa? Min setengah Setengah X kuadrat. kuadrat tambah 2x dengan batas dari dari 1 sampai 2 ditambah yang satu lagi adalah setengah x kuadrat integral dari x ya min 2 integralnya min 2x dengan batas dari 2 sampai 5. Maka ini bisa kita cari, ini kita masukkan berarti berapa? 2 kuadrat min setengah dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat saya langsung aja 4 ya. Ditambah 2 kali 2 berarti 4 juga. Dalam kurung dikurang X-nya kita ganti dengan 1. Berarti berapa? Min setengah dikali 1 tambah 2 kali 1. Tutup kurung ditambah bagian ini sekarang. Ini setengah dikali 5 kuadrat 25 dikurang 2 kali 5 10 tutup dikurang yang X-nya sekarang kita ganti dengan 2. Berarti setengah kali 2 kuadrat, setengah kali 4, dikurang 2 kali 2, berarti 4. Berarti di sini hasilnya adalah coret, min setengah kali 4, jadi min 2, tambah 4, jadi plus 2. Min setengah kali 1, min setengah, ditambah 2 ya. Berarti ini jadi min. Kalau kita masukkan minnya ke dalam, ini berarti jadi plus, kalian plus saja. Jadi setengah, ini min, ketemu plus jadi min. Min 2. Yang bagian sini berarti plus setengah kali 25, 25 per 2, min 10, ini coret 4, jadi min 2, min 2, min ketemu min jadi plus 4, gini. Berarti ini hasilnya berapa? Oke, kita lihat di sini 2 kurang 2 habis, terus ini min 10, min 2, min 12, min 12 ditambah 4, min 8. Ini setengah ditambah 25 per 2. Berarti 26 dibagi 2. 26 dibagi 2 adalah 13. Berarti min 8 tambah 13 hasilnya berapa? 5. Nah, seperti itu. Meskipun ini ada cara lainnya, kita menggunakan luas. Luas yang di sini itu merupakan luas segitiga. Ini juga luas segitiga. Nanti kita cari. Seperti itu ya. Ini kalau kita menggunakan cara integral. Ada pertanyaan dulu bagian ini? Tidak? Ya, kalau tidak, kita coba lihat dengan menggunakan cara sebagai luas segitiga. Karena ini bentuknya segitiga. Ini kan 1. Kalau X sama dengan 1, maka nilai Y-nya kita masukkan lagi ke yang bagian sini berarti. Karena X kurang dari 2. Atau bisa juga kita masukkan sini. Harga mutlak dari 1 kurang 2. Berarti 1. ya 1 ya. X sama dengan 5 sekarang. Yang sebelah sini. Berarti Y sama dengan 3. Nah, untuk yang luas ini saya anggap luas 1 gitu ya. Berarti ini kan 3 nih. Ini 1 ya, ini 1 ya. Berarti kan rumusnya setengah kali alas. Alasnya itu dari 1 ke 2, berarti 1. Tingginya tuh dari 1 ke 1 ini, 1. Oh, berarti setengah. Ini luas 1 ya. Nah, luas 2 ini berarti. Luas 2 ini setengah dikali alas. Alas itu dari 2 ke 5. Dari 2 ke 5 itu 3 ya. Terus dari tingginya tuh dari sini ke sini. Yang kita cari ini berapa nih? Berarti 3 ya. Ini. Berarti berapa nih? Setengah kali 3. Kali 3 lagi. 9. 9 per 2. Tinggal di total. Setengah tambah 9 per 2. Berapa tuh?
10/2 sama dengan 5. 10/2, 5. Sama dengan ini? Sama. Sama. Nah, bagaimana menurut kalian? Ada pertanyaan di sini? Nanti bebas ya. Bisa juga menggunakan ini, bisa juga menggunakan konsep integral ini. Kalau apalagi nanti kalau kalian sudah belajar aplikasi tentang integral berupa luas dan volume benda putar yang lebih dalam lagi ya. Itu untuk materi selanjutnya. Oke, silakan DSS. Nah, ini benar 5 ya. Oke. Ini sudah sebenarnya teorema dasar kalkulus 1 bisa disimpulkan ini yang tadi saya bilang. Kalau ada integral A sampai UX, U ini merupakan berbeda sama ini ya. Nah, berarti menggunakan aturan rantai. Jadi hasilnya apa? Ini kita masukkan ke sini, FU X dikali turunan U. Begitupun ini. Kalau ini berarti kalau cara lainnya adalah menggunakan ini. F. Ini masukin dulu ke sini. F P. Nanti dikali turunan ini. Dikurang sama sekarang kita masukkan UX-nya ke sini. Kalau tadi kan kita pisah ya. Nah, kalau ini secara langsung. Dikurang FU. Masukin ke sini. Nanti dikali turunan ini. Oke? Jadi ini bisa dibilang lebih cepat lagi untuk aturan rantai. Coba kita lihat di sini. Untuk yang ada di sini, kita perhatikan D per dx. Coba kita lihat di sini ya. D per dx integral 4 sampai x kuadrat 1 per t kuadrat tambah 1 dt. Menggunakan ini, yang satu tadi, secara langsung bagaimana berarti? Biar cepat. Jadi t-nya ini kita ganti dengan x kuadrat. Karena 4-nya ini udah konstanta ya. Berarti menjadi apa? 1 per x kuadrat lagi tambah 1. Ya. Dikali, jangan lupa dikali. Turunan si x kuadrat ini. Turunannya apa? 2x. 2x. Jadi hasilnya adalah 2x per x pangkat 4 tambah 1. Nah, ini hasil akhirnya. Gitu. Terus kita lihat untuk soal berikutnya. Oke. Nah, kalau tadi kita gunakan cara dijabarkan, kalau ini kita coba gunakan cara ini ya, aturan rantai tapi yang langsung. Artinya, pertama kita masukkan ini dulu, yang batas atas. Menjadi apa? 1 per 2 ditambah E pangkat T. T-nya kita ganti dengan ini. Apa? X kuadrat dikali, jangan lupa dikali dengan turunan dari ini. Turunannya adalah 2x. Dikurang, ini ya, dengan batas bawah. Batas bawahnya 2x. Kita masukkan ke T di sini. Menjadi 1 per 2 ditambah E pangkat. T-nya kita ganti dengan 2x. Berarti 2x dikali turunan 2x adalah 2. 2. Jadi ini hasilnya adalah 1 kali 2x adalah 2x per 2 tambah E pangkat x kuadrat dikurang 2 per 2 tambah E pangkat 2x. Nah, sama ya dengan yang tadi. Cuma mungkin bedanya ini dengan menggunakan cara cepatnya. Oke. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan untuk teorema dasar kalkulus 1 dan 2. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.